Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullahu jami'an. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saya ingin menyapa anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang juga diajak meramaikan majelis duha di pagi hari ini. Tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah, semoga anak-anak kita kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang cerah kita bisa berkumpul bersama mengisi akhir pekan kita di akhir pekan, di akhir tahun Masehi, di mana sebagian keluarga, sebagian besar merencanakan liburan keluar kota, sebagian juga alhamdulillah berkenan hadir menghadiri undangan kajian Ahad pagi di Masjid UI. Ya, bisa jadi yang hadir di sini mungkin ya emang nggak punya ongkos buat keluar gitu. Tapi nggak masalah, ya hiburan terbaik kaum mukmin di mana dia masuk ke taman-taman surga. Dan taman-taman surga disebutkan dalam hadis adalah majelis zikir, majelis ilmu, di mana di dalamnya disebutkan Allah, nama Allah di dalamnya. Makanya suami kalau pengen ngajak liburan lagi bokeh, gampang alasannya. Maukah kamu aku ajak ke taman-taman surga? Ya. Sebenarnya lagi bokeh, ya. Intinya diajak ikut majelis zikir, majelis ilmu. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi mulia, murabbi yang utama, sosok ayah teladan, kakek yang menginspirasi, dan guru yang tak pernah henti beribu-ribu lembar sirah menceritakan kisahnya. Ya, kitab-kitab sirah menceritakan begitu luhur akhlaknya, tak mampu untuk melukiskan keseluruhan akhlak beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa menjadi salah satu bagian dari umat Rasulullah SAW, di mana kita akan mendapatkan hiburan pertama, disajikan minuman dari surga, minuman dari telaga Haud Al-Kautsar, dan Rasulullah sebagai pelayan utamanya. Dan inilah salah satu kegembiraan seorang mukmin ketika di yaumil mahsyar bertemu dengan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini terkait dengan tarbiyatul aulad fil Islam atau al-ubuwah wal umuwatul islamiyah. Pendidikan, pengasuhan menjadi ayah dan ibu di dalam Islam atau disebut dengan Islamic parenting. Kajian ini adalah kajian bulanan melanjutkan kajian sebelumnya. Tema kita kali ini adalah mendidik anak dengan cinta, dan saya memulai judul dengan kalimat adakah cinta untuk anak-anak kita. Hal ini kenapa ditanyakan? Karena sejatinya banyak anak yang tumbuh dan besar dididik tanpa pendekatan cinta, dan inilah yang tidak sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat ruh inti dari ajaran Islam, sejatinya Islam itulah yang berhak mengklaim sebagai agama kasih dan agama cinta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menyebutkannya, dimulai dari namanya yang pertama kali disebut di setiap surat selalu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim.
Hampir di setiap surat Allah mengingatkan tentang hakikat dari Islam itu sendiri lewat namanya yang selalu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu Rasulullah diutus, maka fungsi pertama Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memberikan rahmah, memberikan cinta, kasih sayang bukan hanya kepada istrinya, bukan hanya kepada anaknya, bukan hanya kepada orang tuanya, bukan hanya kepada sahabat, namun lil alamin, untuk alam semesta. Semua yang ada di alam raya ini berhak untuk dicintai. Hatta seorang musuh pun dicintai oleh Rasulullah. Apa buktinya? Rasulullah ketika musuhnya menyakitinya, Rasulullah dengan cintanya mendoakan, Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah dia, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini dasarnya cinta. Saya sampaikan ini di mukadimah supaya kita memahami esensinya dari agama ini, sehingga orang-orang yang mendidik anak tanpa pendekatan cinta, berumah tangga tidak ada cinta di dalamnya, maka ajaran mana yang dia ikuti, agama mana yang diajarkan? Kalau matanya selalu mendelik, tangannya selalu menampar, dalihnya adalah untuk menegakkan ad-din, menegakkan agama, sementara baginda Rasulullah SAW justru memulai agama ini dengan menyentuh hati dari setiap kaum kafirin di kota Mekah, sehingga tidak ada satupun yang tidak mencintai beliau. Meskipun kafir, namun kekaguman terhadap beliau itu dibuktikan oleh mereka. Sebab dasarnya apa? Rasulullah memulainya dengan cinta. Ya, tadi makanya kenapa ciri orang beriman Allah sebutkan adalah innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah. Nah, ini orang beriman sejatinya akan ditanamkan ke dalam jiwa mereka rasa rahman wudda, rasa kasih sayang. Hal inilah yang dijelaskan juga bagaimana sosok Rasulullah tadi sudah disebutkan oleh qari kita dalam surat Ali Imran 159. Fabima rahmati minallahi linta lahum, dengan sebab rahmat Allah lah yang dengan rahmahnya, kasih sayangnya ditransfer kepada utusannya Rasulullah, maka Rasulullah pun menunjukkan bentuk rahmahnya dengan apa? Sikap lemah lembutnya. Maka pertama kali Islam itu dikenal yaitu ketika sang dai, ustadz, ortu menampilkan sejatinya wajah Allah pertama kali, yaitu Rahmanir Rahim. Makanya bagaimana anak tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim tergantung mula-mula dididik dengan pendekatan apa. Kalau belum apa-apa baru lahir, nggak sholat neraka mau, dimutilasi sama malaikat Malik 5 bagian, bakar panas, maka yang muncul adalah kurang ajar kami ya, sentil. Baru masuk masjid ustadznya, siapa bercanda? Saya bercanda, keluar. Maka pendekatan pertama kali itulah yang membuat anak berpikir Islam ini agama yang menyeramkan. Alih-alih anak kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, anak taunya Allah itu Al-Mutasyaddid, maha galak, maha keras siksanya. Maka kita akan dapati anak-anak yang memandang agama ini dengan sinis, bukan cinta yang mereka berikan, tapi sekedar keterpaksaan. Kenapa lu sholat? Daripada gua disiksa. Maka kita lihat begitu lesuknya, loyoknya mereka ketika mendengar Islam. Materi pelajaran agama yang dijadikan bahan mainan di sekolah adalah pelajaran agama Islam. Guru ngomong di belakang, yang lain asik main kartu, main gitar. Guru agama enggak diperhatikan. Ya, tempat yang paling dijauhi adalah masjid.
Sebab banyak ustadz yang tidak meniru Rasulullah. Sahabat Rasulullah bernama Sofwan menceritakan saat dia mulai balik masuk masjid, apa kata Rasulullah? Marhaban ya thalabal ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Disambut dengan panggilan marhaban. Ingat, marhaban itu panggilan dalam bahasa Arab menunjukkan keagungan tamu yang disambut. Makanya kalau ahlan wa sahlan ini tamu biasa. Ahlan wa sahlan itu tamu biasa. Ya, makanya kalau kita belajar bahasa Arab, ahlan wa sahlan itu buat tamu yang tak diundang. Ya, kita lagi capek-capek ngantuk, tiba-tiba ada teman ngetok pintu, buka, ternyata agen asuransi. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, ujung-ujungnya nawarin nih, ada ahlan wa sahlan minum. Tapi kalau tamu ini yang kita rindukan, ada appointment, janjian, ada ikhwan mau ngelamar akhwat yang jomblo di sini, ya. Pastinya sudah jauh-jauh hari kita rindukan, datangnya jam berapa, sama siapa, berapa orang, sukanya makanan apa, bahkan disediakan. Begitu dia salah alamat, nyasar, kita cemas, kita telepon kemana, begitu datang disambut dengan marhaban ya doifan. Rasul memanggil seorang anak baru masuk pintu masjid dengan marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Sebab Rasul begitu ingin memberitahu kepada anak-anak, nah, kalian di sini itu tamu agung. Kalian yang akan menjadikan masjid ini akan produktif, ramai. Kalianlah generasi tunas yang akan menjadikan mujahid-mujahid dakwah. Maka kita lihat anak-anak di zaman Rasulullah, karena cinta yang ditanamkan, mereka mencintai agama ini. Makanya pertanyaan mereka selalu pertama kali adalah ayul afdalul a'mal ya Rasulullah, amalan apa yang utama? Kalau anak-anak sekarang itu pertanyaannya beda, ayul akhaful a'mal ya Rasulullah, amalan apa yang paling ringan? Makanya kalau sholat cari yang paling cepat. Taraweh itu yang masjid favorit adalah yang paling cepat. Ya, dapat kabar masjid sebelah 23 rakaat 5 menit, mantap, di share di Facebook, masjid favorit gue. Dapat kabar UI cuma 11 rakaat, mulai hitungan matematis, yang 23 aja 5 menit, apalagi 11 2,5. Begitu datang imamnya impor dari Saudi, bismillahirrahmanirrahim, salam masjid jualan, basmalahnya aja dilagu-laguin, waladh udah 6 harokat panjangan langsung. Protes, ditandain, nggak mau. Kenapa? Karena dari kecil tak mendapatkan cinta wajah Allah yang ditampilkan, sehingga mereka alih-alih semangat jadi remaja masjid, ayo nak ke masjid, ogah dulu waktu kecil diusir. Giliran udah gede aja suruh aktif di masjid, paling suruh ngangkat lekar, benerin genteng, benerin toa, tuh bawa-bawa begitu. Karena dari kecil gak dimuliakan. Makanya kalau anak-anak dimuliakan di masjid, meskipun ini mungkin ada perilakunya yang menyebalkan, nanti kita cintalah yang pertama kali harus diberlakukan. Begitu Aisyah melihat ada anak main-main di masjid, bahkan main tombak-tombakan, ingin membubarkan, bubar. Apa kata Rasulullah kepada istri terkasihnya? Da'hum ya Aisyah, biarin saja ya Aisyah, biarin. Rasul justru mencegah, da'hum, biarkan mereka. Itulah kenapa Rasulullah SAW disebutkan surat Taubah 128 juga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang berat tuh memikirkan penderitaanmu. Mikirin, karena sayangnya ummati sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, dan amat belas kasihnya lagi penyayang, raufur rahim terhadap orang-orang mukmin. Sifat belas kasihnya, inilah agama kasih sejatinya. Jadi kalau ada lapak sebelah yang bilang kami agama kasih, kita yang berhak mengklaim, karena inilah yang di Rasulullah ajarkan. Makanya hadis-hadis juga menceritakan, man la yarham la yurham,
Siapa yang tidak sayang pada manusia tidak akan disayang oleh Allah. Innama yarhamullah min ibadihi rahmah. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Dalam hadis lain riwayat Muslim, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yuzza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya rifqa, kelembutan, kasih sayang, ya, akan membuat menghias sesuatu itu nampak indah. Namun jika tidak ada, maka membuat sesuatu itu menjadi buruk. Maka pengasuhan ini menjadi indah kalau ortu memahami prinsip dasar pertama adalah cinta. Prinsip dasar pertama adalah cinta. Jika cinta tidak pertama kali kita lakukan kepada anak, maka kita akan menghadapi generasi anak-anak yang bermasalah. Kenapa? Karena kebutuhan anak akan cinta berpengaruh terhadap sikap perilaku mereka di masa depan. Anak-anak yang besar cinta dari orang tuanya tumbuh menjadi pribadi yang pede, pribadi yang betul-betul tumbuh bergairah. Tetapi jika itu anak-anak yang dibesarkan dengan ketakutan, kelihatannya taat, kelihatannya, namun ketahuilah anak ini sejatinya minder, tertekan. Makanya kau melihat ada anak yang kelihatannya taat kepada kita, perhatikan, jangan-jangan dia tertekan dan rentan depresi. Sebab ciri anak tertekan itu 3. Jadi kalau kita melihat ciri ini, perhatikan anak ini tertekan. Yang pertama, gerakannya minimalis. Ini buat para guru kalau perlu bikin senam. Anak yang normal kalau senam biasa, biasa. Kalau anak tertekan, disuruh manjat ngambil buah, yang lain lompat, kalau dia gitu, nggak bisa ngambil sesuatu, tangannya nggak bisa terangkat, gini, badannya deketin. Ini ciri tertekan pertama. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Yang lain kalau ada ketawa spontan, hahaha. Kalau dia hehehe, banyak tertekan di sini. Oke. Dia spontan, dia hehehe. Dan yang ketiga, ini ciri yang paling parah. Kalau kita dapati anak ini, buru-buru konsultasi sama konselor. Matanya tak berani menatap lawan bicara. Hatta ibu dan bapaknya sendiri kalau ngomong nunduk. Kita GR ya, anak gua soleh godul basor, sama bapaknya godul basor. Ini bukan godul basor, tertekan saking jiwa terinjak-injak, maka jendela jiwanya itu mata tak berani terbuka. Kalau ngomong iya, kalau ngomong tuh. Makanya di sebuah sekolah yang saya temui dan saya bisa pahami anak-anak ini, makanya anak yang tertekan ini rentan untuk dipengaruhi, rentan untuk dihipnotis. Jadi jangan salah ya, ahli hipnotis itu sejatinya bukan semuanya bisa dihipnotis. Dia kalau hipnotis itu ngelihat orang-orangnya dulu. Saya belajar juga dulu waktu saya jadi konselor cara menaklukkan anak. Anak yang punya 3 ciri ini gampang dipengaruhi. Ya makanya gampang diikutin. Baik. Nah, cintalah yang membuat anak itu tumbuh besar dengan percaya dirinya. Yang membuat mereka berani melewati tantangan. Perhatikan Ibrahim saat dia ingin menjembeli Ismail dalam surat As-Saffat 102. Apa jawabannya Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, segera lakukan perintah Allah kepadamu, niscaya kau dapatiku sebagai orang sabar. Said Qutb dalam tafsir fi Zilal Quran menyebutkan dalam ayat ini sejatinya Ismail takut. Sejatinya sebenarnya Ismail takut. Terbukti jawaban dia adalah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau dia benar-benar berani, harusnya jawabannya sami'atu wa ata'tu, sami'ana wa ata'na. Ini satajiduni insyaallah. Tapi kenapa dia memaksakan diri untuk berani
sebab dia merasakan cinta itu ya membuat dia bergairah, harus mencoba. Makanya nggak ada anak yang langsung pede, itu nggak ada. Tapi cinta dari ortunya lah ketika ditanya, menurut kamu gimana, apakah bisa, insya Allah siap-siap, insya Allah. Dia mungkin cemas tapi dia pede, bisa insya Allah. Yang kedua, nggak caper. Perhatikan anak-anak sekarang pakai anting, tato, perilakunya sengaja merusak, jadi cabe-cabean, jadi terong-terongan, semua bermula dari caper. Kenapa caper? Karena di rumah nggak dapetin kasih sayang. Makanya kalau kita lihat di kelas ada anak yang bertingkah luar biasa, pendekatannya nanti akan kita bahas, terapinya terapi cinta. Saya dapetin ini materinya dari Ibu Eri Sukrisno, guru saya, ya, kawan saya juga. Suatu hari dia cerita dan ceritanya menginspirasi saya. Beliau itu dulu punya sekolah, didatengin sama seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya. Anak ini usianya SMA, tiba-tiba dia bilang, Bu Eri, boleh nggak saya daftar ke sekolah ibu? Ya, anak saya, tapi saya cuman bayar uang bulanannya doang. Uang pendaftarannya nggak saya bayar dulu. Kata Bu Eri, loh kenapa? Soalnya anak saya itu paling di sekolah bertahan cuma 2 bulan, habis itu keluar lagi. Saya itu nggak mau rugi. Ya, orang tua perhitungan banget nih. Ya. Tapi jangan suzon dia orang Padang ya, saya orang Padang soalnya gitu. Dia bilang, ya udah nggak mau rugi ya. Emang kenapa Bu, anak ibu kok orang nggak bertahan ya? Gimana Bu? Anak saya itu nih SMA cowok, dia badannya penuh tato. Yang kedua dia pakai anting cowok. Yang ketiga ada nih agak unik ya, dia ketua penggemar JKT48 wilayah Bekasi, ketua wota. Saya juga nggak nyambung waktu ceritain tatoan, saya membayangkan tatoan pakai anting terus gini-gini, nggak kebayang sama saya itu ya, nggak bayang. Tapi diceritain, oh iya. Terus kalau anak ibu sampai lebih dari 2 bulan nih, barulah saya bayar Bu uang pendaftarannya, tapi bulannya dulu ya. Oke. Disinilah Bu Eri melakukan pendekatan cinta. Dia kumpulkan semua gurunya, dia bilang, kita akan kedatangan tamu istimewa. Pertama, jangan pernah nanya kenapa dulu sama dia. Kenapa tatoan? Kamu nggak tahu hadis Rasulullah mengatakan bla 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 bla. Kamu nggak tahu kalau anting itu man tasyabaha biqaumin atau la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Tidak. Jangan tanya dulu. Sejatinya anak ini caper saja. Berikan cinta yang tulus. Maka gurunya dikasih tahu tips-tipsnya. Besok anaknya datang. Biasa, pertama kali tunjukin tatonya, gurunya malah salamin terus tersenyum bilang, udah makan belum? Nggak ditanya tentang tatonya. Kemudian ditunjukin antingnya, malah tanya, nanti kamu pulang sama siapa? Gue heran nih anak, dia mencoba caper nggak dibahas. Sampai Ibu Eri tuh punya tips, anak ini ketika pulang sekolah, dia naik angkot, Bu Eri kalau pulang sekolah naik mobil pribadinya, buka jendelanya, kemudian dia sapa anak itu sambil ngomong, namanya misalnya Iksan, I love you full. Anak ini kaget, Iksan, besok lagi Iksan, I love you full. Sampai akhirnya anak ini 3 kali digituin, datang ke ruangan kepala sekolah Bu Eri. Bu, emang ibu bener cinta saya? Bukan karena saya berondong kan? Ditanya, menurut kamu gimana? Ya saya aneh aja Bu, kok bisa ibu cinta saya? Saya kan tatoan. Disitulah Bu Eri nangis. Kamu masih layak dicintai. Apa salahnya? Kamu berhak untuk mendapatkan cinta Allah. Bahkan yang berdosa saja Allah berikan cinta. Ya Allah, nangis Bu Eri. Aneh aja Bu, soalnya mama saya nggak pernah ngomong cinta. Seumur hidup mama saya nggak pernah ngomong I love you Isa, nggak pernah. Saya bingung. Disinilah perubahan anak ini. Begitu dapat cinta dari seorang guru cintai, perhatikan, begitu di dalam kelas disebutkan Bu Eri, kalau gurunya ngajarin tentang suatu amalan, nih dia pertama kali jalani duluan, walaupun untuk yang lain besoknya dicerita, bu aku sudah sholat duha 12 rakaat, walaupun masih pamer, dia menunjukkan. Sampai akhirnya apa, setahun dia betah di sekolah itu, mau nggak mau ortunya bayar uang pendaftaran.
Dan dia berikrar, dia tutup bajunya pakai manset ya, karena tatonya nggak bisa dilangin, antingnya dicopot, bahkan dia show off, dibakar poster JKT48 di lapangan sekolah untuk mengadakan gua nggak lagi. Karena dia selama ini caper. Bahkan disebutkan BRI, anak ini kan punya kebiasaan celananya itu apa ya, kayak anak celana sekarang yang melorot, yang kelihatan, maaf ya gitu ya. Itu sampai ditawarin, nah nanti pulang ke factory outlet tuh sama Bu Eri ini, mau ngapain Bu? Ibu mau beli sesuatu buat kamu, beli celana ya Bu ya? Malas pasti celananya gede kan, aku mau celananya kayak gini Bu, melorot dikit loh. Emang Ibu nggak tahu kenapa aku celana melorot gini? Nggak tahu. Sebentar ya Bu, tuh ada beberapa perempuan lagi ngumpul, sengaja tuh anak lewat, celananya dikelorot kan, apa reaksi perempuan? Tuh kan Bu, enak diteriakin. Kalau aku pakai celana itu nggak ada yang teriakin, caper. Ntar kita akan bahas dampak dari cinta yang tidak. Berikutnya, berpikir positif dan optimis. Selalu berpikirnya adalah selalu ada jalan keluar. Selalu berpikirnya adalah meskipun ada orang lain memarahinya, dia selalu berpikir ini orang bukan jahat. Terus berpikir, kenapa ya gini Pak marah? Karena cinta yang terlalu besar dalam diri dia mencari celah yang positif untuk berpikir. Makanya ortu yang ketika dia marah sama anak ABG-nya, keluarlah kalimat, mama tuh jahat, karena anak belum diikat cintanya sama anak. Lihat Rasulullah dalam sebuah riwayat, Usama bin Zaid itu pernah dimarahi Rasulullah saat sebuah perang. Usama itu salah melakukan istihad, nggak tanggung-tanggung resikonya nyawa orang jadi taruhannya. Ketika ada musuh terdesak berperang jalan Allah, tiba-tiba musuhnya ini hampir terbunuh, dia mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, malah ditusuk. Rasulullah tahu kabar ini, kemudian bertanya, kenapa kamu bunuh itu orang? Dia mengucap syahadat. Dengan ngeyelnya Usama bilang, dia sengaja Rasul ngeles, munafik itu, makanya saya tusuk aja. Di situ Rasulullah marah, sebutkan matanya memerah, bilang, kamu bisa belah hatinya nggak? Bisa belah hatinya nggak untuk buktikan bahwa dia itu benar-benar munafik? Saat dimarahin Rasul, apakah Usamah mutung? Kemudian dia lari dari Rasul, dasar Rasul sotoy, gue lebih tahu di lapangan. Tidak pernah, demi Allah. Usamah itu mengingat pengalaman di masa kecilnya, dan ini mengikat dia. Ada momen berharga waktu kecil membuat dia selalu saat dimarahi Rasul, dia tahu Rasul itu sangat besar sayangnya sama saya, yaitu ketika disebutkan dalam hadis, Usamah dipangku sama Rasul di paha kanan, Hasan bin Ali di paha kiri, kemudian dipeluk oleh Rasulullah sambil Rasul mendoakan mereka, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah dua bocah ini, sesungguhnya aku sangat sayang sama dua bocah ini. Tuh bayangkan, ini hadis disampaikan Usamah pada saat dia sudah gede. Ini memori di masa kecil. Rasa cinta yang didapatkan dari Rasul membuat saat besar dimarahin dia tetap berpikir positif. Maka perhatikan, guru yang belum pernah memberikan cinta saat marah itu justru apa yang terjadi? Anak berpikir emang dasar guru jahat. Ortu yang belum pernah memberikan cinta tiba-tiba menghukum, mama ini biarin aja nih cepat mati, papa biarin aja cepat stroke, sebab anak belum terikat hatinya. Makanya pendekatan pertama cinta dulu. Boleh marah nggak? Boleh. Rasulullah pernah marah, walaupun tahapan marah dalam Islam itu ada 4 jenjang, ada kurhun, ada sukhtun, ada ghadbun, ada la'natun. Yang nggak boleh itu sampai ghadbun, sampai laknah. Khusus kurhun dan sukhtun itu boleh. Rasul pernah marah nggak? Tapi marahnya nggak teriak-teriak, kamu tidak sampai ini, tidak. Rasulullah kurhun sukhtun saja, kamu tuh ya, jadi ekspresinya seperti itu. Anak-anak yang tidak dibesarkan dengan cinta cenderung negatif thinking ya. Berikutnya, mudah memaafkan. Ntar kita akan belajar dari sosok Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bulan lalu kita bahas bagaimana dia punya kecerdasan emosi karena limpahan cinta dari ayahnya, membuat dia mudah mengatasi marahnya, gampang maafin orang. Orang yang nggak bisa maafin membuktikan dalam diri dia cintanya sedikit, seperti segelas air yang ketumpahan garam langsung asin.
Tapi kalau dalam dirinya seperti kolam atau sebesar samudra atau danau, ketumpahan air 2 sendok, garam 2 sendok, maka tidak akan terasini. Karena lautan cintanya lebih besar, maka mudah memaafkan. Berikutnya, dia tidak mudah putus asa. Dan terakhir, dia mudah menerima masukan. Oh ya, terima kasih masukan. Tidak tersinggung, anti kritik, menandakan selama ini tidak merasa dicintai. Karena itulah kita belajar dari sosok Nabiullah Yusuf. Ini menarik, saya sudah bahas bulan yang lalu sosok Yusuf sebagai anak yang tangguh. Anak yang tangguh itu cirinya 3. Pertama, tangguh melewati kesulitan-kesulitan hidup. Jadi anak belum sebut tangguh kalau hidupnya nyaman terus. Ya, ortu terlalu sayang memberikan zona nyaman buat dia. Yang kedua, tangguh melewati ujian syahwat. Ditawari, digoda jabatan, harta, tahta wanita, dia tetap bertahan terhadap prinsip dia. Yang ketiga, ketangguhan seorang anak diuji saat marah, mengendalikan emosi dia. Yusuf alaihissalam contoh anak yang tangguh, dibuktikan dalam surat Yusuf ayat 92. Kita tahu Yusuf dizolimi sama saudara kandungnya, beda ibu satu bapak, mereka cemburu. Makanya akhirnya Yusuf ya atas makar saudara-saudaranya yang lain, dia akhirnya direncanakan dibunuh. Gara-gara peristiwa itu Yusuf hampir dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, hampir mati. Habis itu ditolong orang jadi budak, lompat sama persini. Bertahun-tahun Yusuf tidak bodoh, dia tahu penyebab utama yang membuat hidupnya sial apes itu saudara-saudaranya nih. Dia mengalami itu begitu dia sudah jadi penguasa, begitu dia jadi seorang menteri, seorang wazir, bendahara negara, sudah jadi penguasa, saudaranya yang udah lama nggak ketemu, yang pernah menzalimi dia, menyakiti, datang ketemu. Kira-kira kalau kita nih dulu pernah disakiti sama orang, tiba-tiba kita mengalami hidup apes ini karena dia, makarnya dia, ujung-ujungnya kita yang dulunya biasa jadi orang hebat, ketemu sama orang, nah kebetulan kapan lagi ketemu orang, sikap kita gimana? Petantang petenteng. Orang yang sekarang kita udah orang kaya, kita lempar uang 100.000 segepok nih buat lo ngelap ingus. Gua udah biasa, lu masuk angin nih, koin dinar 3 buah tuh buat ngerok ya, biar nggak masuk angin lagi, koinnya beda. Kita petenteng, lu dulu pernah nyakitin gua kan, nih yang lu pernah sakitin nih, sekarang jadi penguasa, rasain lu dulu pernah. Itu kita. Bagi orang yang cerdas, emosinya rendah, maka ini peluang. Perhatikan Yusuf, inilah ciri orang cerdas emosi. Ntar kita tahu rahasianya dari mana. Begitu ketemu saudara kandungnya, sakit hati itu pasti ada, tapi disinilah dia segera mengatakan kepada saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tak ada caci maki untuk kalian, enggak. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Semoga Allah. Tuh bayangin, bertahun-tahun disakiti, dia bilang nggak ada caci maki, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Masya Allah, luar biasa. Yusuf tahu dia mudah saja, intinya apa? Dia mencegah lisannya, maka dia bilang la tathriba alaikum, nggak ada caci maki. Dia tahu pintu pertama orang yang kalah marah, lisan yang tak terkontrol. Maka ciri orang yang emosinya cerdas adalah mampu diam di saat marah. Ya, asal jangan diam-diam nabok, bukan. Diam-diam bacok, bukan. Suami saya marah, Ustaz, diam-diam nikah lagi, bukan. Diamnya di sini dia tahu nih kalau ngomong keluar nih. Kalau zaman sekarang bukan hanya lisan yang tidak terjaga, tapi jempol juga. Di lisan sih terjaga nggak ngomong, tapi WhatsApp dikirimin terus caci maki, dasar bla 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 bla. Makanya era sekarang jempol dan lisan. Era sekarang, ya, karena ada orang tuh kelihatan diem gambar gitu. Tahu nenek apa di WhatsApp isinya tuh caci maki semua. Yusuf ternyata bisa melewati ini, dan inilah ciri anak yang cerdas emosinya.
Kita harus punya anak model kayak gini, yang ketika sama temennya diginiin, maaf, atau diginiin, dia nggak jebret. Anak yang sekarang gampang emosi, tawuran, tersinggung dikit, lu mau kuburan per rumah sakit, ya, kalau saya nanya restoran sebelah mana, kan gitu ya. Ini dia begitu, jebret. Kalau ini terjadi, maka ketahuilah anak ini rendah emosinya. Maka Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, orang yang kuat bukan orang bisa menghancurkan apapun, bukan yang ototnya besar, orang kuat mengendalikan diri saat marah. Makanya Rasulullah juga gitu kan, kita tahu peristiwa Fathu Mekah, saat Rasul membawa 10.000 pasukan, dikasih tahu kepada para pasukan, para kaum Quraisy, Rasul bawa 10.000 pasukan. Wow, orang kafir Quraisy yang dulu pernah nyiksa Rasul ketakutan, wah habis kita, habis. Dulu pernah lakukan apa Rasul? Saya pernah lempar kotoran unta, wah dipenggal lo, dipenggal. Rasul bawa 10.000, lu pernah nggak? Habis lu. Kamu pernah melakukan apa? Pernah gini, habis. Semua pasrah. Begitu Rasul datang, inilah kalimat Rasul seperti kalimatnya Yusuf sama saudaranya kepada mereka, apa? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini nggak ada caci maki untuk kalian. Kaget. Yang lain, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Maka orang-orang yang tersentuh hatinya masuk Islam, yang tetap dalam kekafiran, mereka dilepaskan. Antum tulaqo, kalian semua bebas. Nggak kepikiran. Ini juga jawaban bagi orang-orang seuzon sama Islam. Kalau Islam berkuasa, pasti banyak kepala ditenteng keliling kota. Tidak, Rasulullah menaklukkan kota Mekah dengan damai, 10.000 pasukan, tak ada kekerasan, dibebaskan. Yang pernah nyakitin nggak dihitungin satu-satu. Siapa dulu nggak milih gua? Coba yang nggak milih gua waktu pilkada, lihat tuh, antem masukin penjara. Tidak, Rasul. Makanya kalau kita ciri orang cerdas emosi, mampu memilah. Ali bin Abi Thalib suatu saat ketika dia marah karena agamanya dihina, dia bertarung sama seorang musuh di jalan Allah, tak, musuhnya terdesak, begitu mau dibunuh tiba-tiba ngeludahin Ali, wih, ludah nempel ke pipinya Ali. Ali melihat ludahnya, kemudian dia tinggalkan musuhnya, nggak jadi dibunuh. Kemudian musuhnya komen, lah Ali, saya nggak jadi dibunuh, kenapa? Ini musuh yang bodoh tentu saja ya, nggak dibunuh, nggak nanya. Apa kata Ali? Pertama kali aku hendak membunuhmu semata-mata karena Allah, tapi begitu engkau meludahi aku, tiba-tiba aku tersinggung, emosiku naik, aku khawatir kalau aku membunuhmu aku nggak dapat pahala sama sekali. Karena itu aku tinggalkan kamu sejenak, jangan kemana-mana, saya akan kembali kalau udah bersih hatinya, saya bunuh kamu. Dibilang gitu, pokoknya kalau udah bersih saya turun, jangan kemana-mana. Ali bersihin dulu, istighfar, udah bersih, datangin lagi. Ortu yang betul-betul cerdas emosi, dia tahu nih marah karena saya habis di PHK sama bos, atau anak yang nggak sholat. Karena kadang-kadang kita lupa masalahnya, ya, gara-gara ngantri capek, ya, gara-gara macet dan sebagainya, pulang nggak tahu marah. Ciri orang yang rendah emosi. Kenapa Yusuf punya pribadi yang begitu luar biasa memaafkan sebagian Rasul dan Ali? Kata kuncinya, karena Yusuf mendapatkan limpahan kasih sayang yang besar, sehingga pribadinya menjadi pribadi yang penuh dengan cinta. Pribadi yang penuh dengan cinta mudah memaafkan. Ingat, Allah menggandeng sifatnya dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, dan maha penyayang. Antara Ghafur dan Rahim disandingkan sebab hanya orang-orang yang punya sifat kasih sayang yang bisa mengampuni, bisa memaafkan. Yusuf punya jiwa kasih sayang, dia memaafkan. Dari mana sumber kasih sayangnya Yusuf? Dari cinta ayahnya Yakub yang begitu besar. Dari kecil dia diperlakukan sangat istimewa, sangat luar biasa, merasa disayangi, penuh dengan cinta, maka mudah maafkan. Kebalikannya, orang yang nggak pernah dapat kasih sayang tumbuh menjadi pribadi yang apa? Negatif thinking, gampang marah, tersinggung, dendaman. Perhatikan, orang sekitar kita, tetangga atau teman kerja yang bawaannya negatif thinking, ini ciri orang yang kekurangan cinta di masa kecil. Kalau sama dia serba salah kita. Ya, kita senyum sama dia dikomentarin, lu kenapa senyum-senyum sama gua? Seneng, gua di PHK, seneng. Ya udah. Besok kita ngedatang sama dia nggak senyum, masem. Tuh kan orang sombong banget tuh. Sombong banget sih. Kenapa sih orang nggak mau senyum? Tuh bayangin, senyum salah nggak senyum salah.
Pernah nemuin orang kayak gini? Pernah? Kalau ketemu orang kayak gini, kata kuncinya ini orang fakir cinta. Orang yang dari kecil nggak dapat kasih sayang, bawaannya negatif thinking. Saya pernah menghadapi klien. Klien ini mengalami split personality, kepribadiannya pecah 3. Dalam diri dia itu ada pribadi dia, ada pribadi agresif, namanya berbeda. Tiba-tiba dia nggak sadar ingin menusuk orang, melempar orang. Kalau nggak sadar tuh dia bilang, ini bukan Eva, ini Yanti. Tiba-tiba setelah udah puas melakukan itu, tiba-tiba jadi pribadi anak kecil. Ini namanya split personality. Kalau pengen baca tentang kisah nyata ini, ada dalam sebuah buku tulisan Tori Hayden, judulnya Sheila. Saya ngalamin nih anak, kebetulan ceritanya waktu kecilnya itu mengalami kekerasan fisik dari bapaknya. Bapaknya kalau udah marah itu nggak segan-segan jedotin kepala anaknya ke tembok. Ibunya membantu bapak, kalau udah kesel tuh anak dijatuhin dari lantai 2 lewat tangga, tangga tuh dicubit, dipukul, di sudut rokok. Ya Allah, sampai anak ini bertahan hidup, sampai kalau melakukan apa dilempar. Ya, anaknya bertahan, digigit tangan bapaknya, makin ditendang lagi. Akhirnya bapaknya berkata, dasar kamu gila, padahal bapaknya gila. Kemudian anaknya akhirnya dibuang ke RSCM, diberikan hak asuhnya ke negara, diasuh sama psikiater di sana dari umur saya lupa 15 atau 19 tahun. Sehingga anak ini harus minum obat karena dia bisa ngamuk. Nah, dokter psikiaternya meminta dia supaya ikut kajian spiritual biar ada pencerahan. Suatu hari dia ikut kajiannya Ustadz Bakhtiar Nasir LC di Masjid BI. Nah, dia ketika dengar Ustadz Bakhtiar ceramah, dia nangis, dia minta konsul sebentar. Kemudian dia cerita sama Ustadz Bakhtiar. Apa kata Ustadz Bakhtiar? Kalau kayak gini nih kayaknya jangan nama saya, sama Ustadz Bendri aja. Nih saya kasih nomornya, kayaknya dia lebih ngerti tentang hal ini. Akhirnya dikasih nomor saya, ketemulah janjian sama saya untuk konsul. Ketika ketemu nih, saya udah menduga nih anak kayaknya emang fakir cinta, istilah saya itu, karena bawaannya sinis aja, memandang mata saya baru datang matanya gini. Yang kedua, omongan saya selalu dianggap salah. Pertama kali nih baru terkenal, omongan pertama dia apa? Pasti konsul sama Ustadz mahal ya. Saya bilang enggak kok, gratis, alah pencitraan. Gue bilang mahal, terus salahin juga. Gue bilang gratis, pencitraan. Gue bingung juga, ya, emang negatif thinking. Saya bilang ini udah ini orang fakir cinta nih. Ini bener dia cerita masa kecil dia. Saya tahu teknik terapinya, nama terapinya terapi cinta. Cuman nggak mungkin saya kasih. Pasti istri saya ngamuk, nih anak mau 19 tahun perempuan ya. 19 tahun perempuan, oh Ustadz ngincer kayak gitu dengan dalih terapi, wah parah kalau kayak gitu. Disitulah saya kepikiran, istri saya lagi hamil tua, anak keempat. Nih saya ceritain, boleh nggak Umi bantu Abi? Istri saya kebetulan sarjana psikologi. Ya udah, istri saya datang dalam keadaan hamil tua, datang ke Akal Islamic Center. Nih anak langsung dibawa ke ruangan. Istri saya standar psikolog tuh tesnya tes apa ya, gambar. Staf saya suruh dirautin dong pensil, dirautin ketajaman, ditaruh di sebuah tempat sama kertas polos. Di tempat itulah mereka berdua, istri saya sama klien saya. Tiba-tiba klien saya ini berubah, tahu-tahu dia ngamuk, diambil pensil langsung, ibu jangan macam-macam, saya bunuh. Kaget istri saya ya. Terus dia bilang, ibu ini berani sekali, di UI itu di RSCM saya nanganin 3 orang bu, ibu sendirian doang, laki-laki. Saya udah ngamuk, buatan saya 3 laki-laki. Langsung istri saya tersenyum sambil bilang, saya nggak takut sama kamu, kata istri saya. Dia makin marah, itu macam-macam saya bunuh. Saya nggak takut, kenapa? Saya kemarin mau memberikan cinta sama kamu. Apa kamu tega bunuh orang mencintai kamu? Ibu jangan bohong, baru kenal udah cinta sama saya. Kata istri saya gini, bayangin ya, saya ini lagi hamil tua, rumah saya di Bambu Apus, ini di Tebet, jauh, panas. Logikanya ngapain saya bela-belain jauh datang kemari kalau bukan karena cinta? Disitulah tangan anak ini bergetar, jatuh, nangis, tiba-tiba dia berubah jadi karakter anak kecil minta dipeluk. Disitulah akhirnya dia cerita semuanya. Inilah yang terjadi. Lambat laun memang anak ini jadi caper, dia butuh dengan cara menjodorkan kepalanya ke tembok, pengen istri saya datang. Ya, walaupun kata jamaah yang lain sih jedotinnya nggak bener-bener.
buktinya nggak sampai pecah palanya gitu, pokoknya ini caper aja. Kesimpulannya akhirnya istri saya merekomendasikan harus dibikin komunitas, dia merasa dicintai. Disitulah alhamdulillah Ustadz Bakhtiar Nasir bilang kita semua aja mencintai dia, sampai menyebut kami boleh panggil abi, boleh panggil kakak, dia dilibatkan. Alhamdulillah ada seorang ikhwan yang begitu luar biasa meminta dia sebagai istrinya. Saya udah kasih wanti-wanti, begini orang, begini orang, suruh datang ke psikiater. Ikhwan ini tetap, insya Allah tetap Ustadz, insya Allah tetap. Akhirnya karena dia udah ambil resiko itu nikah seminggu pertama udah dilemparin batu sama istrinya. Itu sampai kaget dia. Saya nggak paham kalau sedahsyat itu Ustaz. Saya pikir dia bakalan cerai. Enggak, lukanya kecil gitu. Itu ya Allah tuh luar biasa, suami ini sampai bela-belain keluar dari kantornya, cuman di rumah saja, web design IT. Istrinya bahkan maaf sekali nggak mendapatkan hubungan intim selama nikah, tapi cinta sabar. Sampai suatu hari dibawa istrinya ini setelah pernikahan 6 bulan ke kampungnya, di kali, istrinya tiba-tiba ngambil batu dilemparin suaminya, begitu berdarah istrinya langsung nangis sujud, maafin saya. Istilah suaminya, kok kamu sadar? Iya, aku tadi lempar batu. Disitulah dia senang, sebab menurut psikiater tanda dia sudah mau sembuh kalau dia sudah marah dalam keadaan sadar. Kenapa? Karena cinta. Suaminya sabar. Disinilah kenapa anak-anak yang sekarang tumbuh semakin dikerasin, semakin cinta. Kita sayang sama anak jalanan, anak cinta. Kalau hatinya tersentuh, ingat pepatah Arab, al-ihsan yu'jizul insan, kebaikan kita akan menaklukkan hati manusia. Saya punya pengalaman. Sudah jam berapa? 8.15. Saya itu nggak bisa kalau kajian pagi itu sampai jam 9 udah saya kasih tahu. Saya selalu jam 9:30 ada jadwal di luar. Jadi mohon maaf, kajian pagi biasa jam 9, khusus saya mohon cuma sampai 8:30, paling lambat 8.45. Ya, karena saya harus cabut lagi. Ya. Gini, saya punya pengalaman dan ini jadi pelajaran buat mungkin sebagian di sini sudah pernah dengar kisah ini. Saya dulu jahil. Jahilnya ini saya ustadz yang sejak SMA sudah jadi ustadz. Saya sudah kuliah di Mahat, jenggot saya lebat. Yang orang bilang saya orang bermuka tua maksudnya. Saya itu berdakwah ke adik saya itu caranya keras. Adik saya itu kalau lagi nonton sinetron saya matiin. Go Zulfikri. Tuh saya yang jahil. Nggak sholat saya pukul. Sholat. Nggak pakai jilbab, saya udah pakai jilbabnya. Begitulah cara saya yang bodoh ini. Saya begitu sama adik saya karena saya malu. Ustadz kok adiknya sendiri nggak diatur. Bapak saya kena penyakit stroke, jadi saya nggak mau adik saya ini bilang perempuan cantik dan dia kena pergaulan yang bebas. Adik saya selalu pendekatan itu. Sampai akhirnya adik saya itu suatu hari, dan ini yang membuat saya tersadarkan kenapa cara saya salah. Ketika dia kelas 6 SD mau belajar Eptanas belajar kelompok, dia izin, bang nanti pulangnya jam 9 ya, jam 7 malam ya. Ada belajar kelompok. Saya bilang paling lama jam 7, awas kalau nggak lewat jam 7 rasain aja. Itu saya yang jahil. Dulu belum punya handphone kita, tahun 98 saya ingat itu. Apa yang terjadi, adik saya benar-benar perempuan, pulangnya jam 7 nggak pulang juga. Kesel saya, nunggu depan pintu, jam 8 nggak pulang, gondok. Sudah siap marah. Begitu jam 9 sampai rumah, desibel suara saya naik. Kamu bisa nggak dibilangin? Emang kamu tuh susah banget jadi adik. Ketika saya mau tampar, tiba-tiba adik saya menggigil ketakutan dan nangis. Apa kata adik saya? Kenapa sih abang kalau oma orang lain bisa senyum sama aku enggak? Kenapa sih abang kalau orang lain sabar kalau sama aku enggak? Aku tuh adik loh bang, kenapa sih aku dianggap musuh? Abang mau udah gede kita jadi musuh? Kalau mau tunggu aku gede, kita musuh beneran. Kalimat adik saya itu yang membuat saya tersadarkan. Saya marah tapi nggak bisa nampar dia. Saya ke kamar, saya hancurkan semua yang ada di kamar karena saya nggak bisa. Ya Allah, ya Allah.
Seminggu saya bingung menyikapi adik saya. Allah, gimana? Saya lelaki Padang dan agak ego untuk minta maaf. Tapi saya mikir aja, ini adik saya bilang kalau mau musuhan tunggu aku gede. Saya nggak mau musuhan sama adik sendiri. Maka saya memaksakan diri, mau nggak mau minta maaf. Betul. Saya peluk adik saya. Seminggu setelah itu saya cuma minta maaf, dan tekad saya satu, saya ingin menjadi abang yang dicintai. Itu dulu, menjadi abang yang dicintai. Saya bilang dalam hati saya kepada diri dia, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Saya peluk adik saya, intinya saya bilang dia. Disitulah saya mulai berubah. Saya mencoba untuk ngikat hatinya dulu. Dalam tanda kutip, saya pengen dia jadi pacar saya. Ini alibi jomblo waktu itu. Ya, mumpung punya adik cakep, dijadiin. Saya bawa kemana-mana, ngisi kajian di UI, UNJ, udah kuliah saya ikut. Kemana-mana. Dulu ada pertama kali film anak-anak petualangan Serina tahun 2001. Saya ajak nonton, ngantri 3 kali. Dia senang banget. Saya tes, dek kalau pakai jilbab kegerahan dicopot juga nggak apa-apa. Bener dicopot, gondok banget saya. Ya Allah, bener. Ini ngetes doang, bener dia bilang dicopot. Tapi saya bilang, lihat, kalau dia udah jatuh cinta sama saya, omongan saya butuh 4 tahun untuk bisa membuat adik saya benar-benar masuk. Persis ketika dia ulang tahun, dia cuma bilang, bang besok aku ulang tahun. Kemudian saya tanya adiknya apa, boleh nggak dibeliin gamis yang kayak ahwat-ahwat di kampus. Dia udah kenal istilah ahwat-ahwat itu waktu kelas 3 SMP. Dulu belum ada gamis untuk anak SMP. Saya bingung deh, harus enggak usah, aku mau jilbabnya lebar panjang demi Allah. Adik saya waktu SMA jilbabnya itu melebihi lututnya sampai ke betis, jilbabnya. Dicap teroris sama sekolahannya. Guru BK berkali-kali manggil, dianggap pengajian sesat. Dia selalu konsul sama saya bilang sabar. Ya, dulu kalau ada isu ISIS, adik saya dicurigai pasti anggota ISIS, padahal dia pengurus OSIS. Langsung qadarullah, sekolah tuh suatu saat ngadain Maulid Nabi, dan sekolah ngundang saya sebagai penceramahnya. Kebetulan udah nih Maulid Nabi, selama ini saya nggak pernah ikut, kali ini momen biarin ya, semua saya batalin demi untuk nasehatin gurunya. Saya hadir ceramah itu, saya babat cerita itu tentang bagaimana pengaruh dari pandangan orang terhadap Islam, guru yang sentimen sama orang dekat Islam sampai pacaran justru biarin. Habis itu gurunya ngajak ngobrol, dia nggak tahu, dicerita ada seorang anak sini bla 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 bla. Akhirnya saya kesel, sedang itu adik saya, langsung kaget dia. Saya pikir ibunya kapok nggak akan undang saya, ternyata saya berkali-kali diundang. Lulus SMA adik saya minta dicarikan jodoh, akhirnya nikah sama binar saya, Kementerian Keuangan, masuk sastra Arab UI tahun 2008. Satu-satunya mahasiswa UI yang sudah menikah dan punya anak. Lulus tahun 2011. Setelah lulus dia SMS saya. SMS itu ada di handphone saya yang lama dan hilang. Saya hilang tuh nangis, bukan karena handphonenya, tapi karena ada pesan yang tidak saya selamatkan SMS. Bunyinya sederhana, dia bilang gini, makasih ya abang yang mengenalkan Islam dengan cinta. Saya tahu wajah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dari wajah abang yang selalu sabar, senyum. Abang menampilkan bagaimana Islam itu begitu cinta, Allah begitu cinta. Kalau dulu aku pernah bilang ingin jadi musuh bagi abang, demi Allah aku ingin jadi adik bagi abang di dunia dan akhirat. Saya SMS itu yang membuat saya sadar, seandainya saya tidak berubah 15 tahun lalu, saya akan mendapati adik saya seperti musuh. Ini yang saya bilang sama istri saya, anak kita lebih berhak dapat cinta kita daripada orang. Kalau kamu bisa senyum-senyum dengan curhatan orang, anak kita lebih berhak. Kalau kamu bisa sabar dengerin orang lain, anak kita lebih berhak. Kalau kamu bisa menahan marah orang lain ngeselin banget, anak kita lebih berhak. Jangan sampai anak kita tumbuh menganggap kita ortu yang gak punya cinta. Inilah kata kuncinya. Makanya ketika anak gak punya cinta, maka ibu-ibu makan Allah. Waduh, saya salah slide.
Salah, harusnya gini, slide-nya ketukar. Apa bentuk cinta yang diharapkan anak? Cinta, kayaknya cinta itu bermula dari ini, persepsi. Saya ingin bilang gitu, banyak orang bilang saya cinta sama anak saya, Ustadz, gak mungkin saya gak cinta, makanya saya melakukan itu. Ingat, cinta itu bukan terkait apa yang kita berikan, tapi apakah mereka merasakannya. Ini persepsi. Sebab saudara-saudaranya Yusuf itu kenapa dendam sama Yusuf, dan itu padahal dia pastinya dicintai sama Yakub karena persepsi dia. Persepsi inilah yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 8. Ya, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin saudaranya lebih disayang ayah dibandingkan kita. Ini persepsi dia. Nggak mungkin Yakub nggak sayang, tapi dia merasa tuh Yusuf disayangin. Makanya ada anak yang ortunya merasa saya cinta sama dia, tapi dia nggak merasa dicintai, sebab ortu tak mewujudkan cinta dalam bentuk yang diharapkan anak. Maka penting kita untuk mengurai apa sih bentuk cinta yang diharapkan oleh anak. Yang pertama, karena waktu terbatas, ucapan. Jangan ragu untuk ngomong, duhai my love, cintanya Umi, jagoannya Umi sayang sama kamu. Rasul nggak malu, makanya hadisnya di sini Rasulullah nggak malu untuk ngomong sampai doain Allahumma rahamhuma fa inni ya Allah sayangilah dua orang ini, aku tuh sangat sayang dan dua orang ini. Dia bilang. Makanya ortu yang lisannya terlalu kaku, ayah yang gak pernah nembak anak wanitanya sampai bilang duhai putrinya ayah, ini anak caper udah gede jadi cabe-cabean karena ayah gak mengikat hatinya. Dia kebetulan ketemu cowok yang merayunya, itu cowok yang menjadi pengikat hatinya. Cinta, ucapkan. Makanya ketika dalam hadis ada seorang sahabat bilang, sesungguhnya ini uhibbuka fillah, ini uhibbuhu fillah. Rasul, saya menyayangi dia karena Allah. Kata Rasulullah, kamu alam tahu? Apakah kamu sudah nyampaikan ke dia? Dia bilang belum. Sampaiin, ilam, kasih tahu. Disuruh nyampein, bahasa anak sekarang nembak. Ini yang hadis ini dipelintir sama anak ABG sekarang yang ababil. Tuh Rasul aja nyuruh nembak. Pada konteks hadis ini nyatakan cinta sama saudara mukmin. Sebab cinta harus diucapkan. Tentu yang ini cinta yang benar, bukan baru ABG pacaran. Saya menjalani sunnah Rasul saja ukhti. Ya, walaupun kita masih belum menikah, tapi Rasul mengatakan kau cinta nyatakan. Inni uhibbuki fillah. Ini playboy fisabilillah, perhatikan itu. Ngaco yang kayak gini. Bukan. Saya ingin bilang cinta yang murni sama anak, nggak usah malu. Aduh ya Allah, sayang banget ya Allah, sayang banget sama anak, dijaga ya Allah, sayang. Habis ini yang nggak pernah nembak ucap cinta sama anaknya segera telepon, SMS. Nah mungkin bunda nggak pernah ngomong ini, bunda ingin bilang bunda sayang kamu. Paling anaknya balas, bunda lagi stres ya. Atau ini handphone siapa nih diambil? Handphone mak gua lo. Jangan sembarangan lu ngambil handphone mak gua ya. Kok aneh soalnya. Soalnya ini banyak ngomong cinta ya. Intinya ini ucapan cinta. Baik. Yang kedua, berkata-kata yang baik dan lembut. Ya, makanya Rasul mencontohkan di sini wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik itu sedekah, kata-kata lembut. Ya, la yasmauna fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Ini ciri penduduk surga, makanya dibiasakan supaya jangan berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang baik dan lembut, ngomongnya yang positif, memuji. Desibel suara dijaga, ingat, jangan suka teriak, sebab kebiasaan teriak ini kebiasaan penduduk neraka. Allah menyebutkan Al-Quran ciri penduduk neraka apa? Hum yastarikhuna fiha. Mereka penduduk neraka itu suka berteriak keras di dalamnya. Makanya kalau ada di rumah tangga ibu yang suka teriak atau bapak yang suka teriak, mohon maaf, ini penduduk neraka lagi mampir. Sebab teriak apalagi kepada anak menghancurkan 10.000 sel otaknya. Satu kali teriakan, bayi di bawah 5 tahun satu kali teriakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. Kamu! Makanya anak-anak sering teriakin, itu cirinya adalah batang otaknya menebal sehingga menjadi pribadi yang cenderung responsif atau emosional.
marah sedikit jebret, tersinggung sedikit lempar piring, dikagetin copot. Ini pribadi yang sering diteriakin. Kenapa anak suka tawuran? Karena dulu ortu udah pendidik suka teriak-teriak mengasuhnya. Yang kedua, sel otaknya di bagian korteksnya itu angus 10.000, sehingga ciri anak suka teriakin, short term memorinya rusak. Naruh benda di sini, besoknya ditanya setelah itu, tadi di mana deh naruh handphone, tahu, lupa, baru. Nah, karena sering diteriakin. Berikutnya adalah senyuman dan berwajah cerah. Ya, inilah bahasa tubuh yang harus ditunjukkan kepada anak kita. Jangan sampai ngucap cinta tapi bahasa tubuhnya nggak enak. Anak lebih percaya sama bahasa tubuh daripada ucapan cinta. Mama sayang dong sama aku, sayang banget dong, makanya mama kasih makan. Tidak mungkin. Kalau mau cinta ya senyum, mama sayang, nah makanya mama ya nah maafin mama tuh senyum, wajahnya cerah. Ortu yang gampang betean apalagi depan anak, sejatinya sedang membuat daya tolak untuk anak tidak mau menempel mendekat. Dia tolak, nggak mau. Orang mamanya gampang betean, gampang marah, akhirnya rumah nggak dirindukan, males, bete ngapain, rumah paling dicerewetin, lah. Coba kalau anak datang disambut dulu, dari mana nak, subhanallah, bagaimana pengalamanmu hari ini, ya, main futsalnya gimana dan sebagainya. Berikutnya ciuman dan pelukan kasih sayang. Rasulullah mencontohkan sentuhan, anak merasa disayangi kalau dia dapat. Makanya Rasul nggak malu untuk mencium cucunya Hasan, sampai-sampai ada yang protes, saya tuh nggak pernah punya anak 10. Disitulah Rasulullah menyebutkan hadisnya, punya anak ciuman yang pantas, pipinya, keningnya, peluk. Apalagi anak, pelukan itu dibutuhkan, apalagi anak wanita, ya, butuh diusap punggungnya. Ya, kenapa? Salah satu hikmahnya kalau punya anak wanita, dan ini tabiat wanita, khuliqat mar'atu min dila, kata Rasulullah, wanita diciptai dari tulang rusuk. Ya, wanita ciptakan dari tulang. Waktu saya sempat di Saudi dengerin ceramah di seorang syekh di Masjid Nabawi, dia menafsirkannya gini, wanita itu ciptakan dari tulang. Kalau kita patah tulang atau bengkok, itu terapinya adalah sering dielus, nanti lama-lama tulangnya lurus. Makanya kalau wanita yang mudah bengkok atau mudah melembangkan itu jarang dielus, gitu deh. Anak wanita itu gampang banget ngelawan karena jarang dielus, maka diusap, dielus. Pelukan, ya, ini penting. Sampai kapan pun butuh itu. Yang ketiga, bermain bersama. Rasul itu sesibuk-sibuknya kalau lagi pulang jihad dikumpulin dulu. Nih disebutkan dalam hadis ini, dan hadis lain juga disebutkan. Nih dari Bani Abbas ada Abdullah, ada Ubaidillah, ada Katsir. Yo. Siapa yang main punggung saya bisa dapat, siapa yang dapat memegangku dapat hadiah ini dan ini, kata Rasul. Maka dikejar Rasul, dan Rasul ternyata dapat dikasih hadiah. Subhanallah, Rasul main serius. Dan ingat, kalau main sama anak seriusnya adalah apa? Jangan pengen menang. Sebab ada ayah main sama anak serius banget. Siapa bisa megang ayah dapat hadiah, ayah kabur kayak mantan copet. Kalah sah ayah, malas gitu. Ya kamu nggak boleh gitu, kalah. Ini ayah maaf, ayah serius banget komen sama anak. Kebetulan kompetisi catur tingkat RT kalah mulu, mumpung sama anak nih. Wah, kalau main sama anak kita mengalahkan diri. Sekali-sekali menang boleh, biar anak belajar sportif. Jadi kalau main itu jangan sama anak, jadi anak malas karena merasa ayahnya serius banget. Inti dari bermain bersama ada togetherness. Makanya Rasul di sini sengaja. Ini Rasul dikejar, masa sih Rasul nggak bisa? Rasul sengaja dikenain. Kalau mau Rasul benar-benar lari, udah kayak dikejar sama musuh, enggak. Ya. Berikutnya adalah hadir di waktu berharga anak. Ya kapan-kapan kita bahas inilah. Yang penting ada 3 waktu yang nggak boleh absen. Saat sedih, Rasul seorang anak bernama Abu Umair sedih, maka Rasul mendatanginya. Kenapa dia sedih? Karena burung pipitnya baru meninggal. Maka ditanya, ya Aba Umair, ma falan nughair tuh. Makanya kalau anak lagi sedih harus ada ortu yang mendampingi. Sebab anak lagi sedih butuh sandaran jiwa. Yang hadir saat itu superhero-nya. Bandar narkoba tuh datengin anak lagi galau. Predator seksual lagi datengin anak lagi galau sedih. Lewat status akun di Facebooknya yang ini. Makanya kalau lagi sedih harus ortunya, jangan orang lain. Yang kedua, lagi sakit. Rasul mencontohkan ada seorang anak Yahudi sakit, datengin, hatinya mudah disentuh.
Yang ketiga lagi unjuk prestasi. Rasul mencontohkan lagi Bani Aslam lagi main memanah. Kemudian Rasul lewat dan memotivasi dan kalimat irmu ya Bani Ismail innahu kana abakum romian. Maka kalau pengen anak merasa cintai, anak lagi mentas di sekolah nggak boleh absen sebisa mungkin. Walaupun tampilan tarinya cuma 5 menit, ya katanya 2 bulan nari tapi gerakannya sama musiknya nggak beraturan, jangan marah karena begitulah anak-anak. Ya sudah, yang penting hadir, sebab bukan tepuk tangan temannya, bukan tepuk tangan gurunya, tapi tepuk tangan dari ortunya ini. Makanya kalau anak lagi mentas, bun aku besok mau tampilan hafalan Quran, jangan sampai absen, hadir. Ini tanda anak hadir. Berikutnya memberi hadiah, tahaddu tahabu, dan beri hadiah nggak usah pakai syarat. Kalau anak kasih hadiah lagi ulang tahun tuh udah biasa. Kalau anak dikasih hadiah pas dia berprestasi biasa. Kasih hadiah di saat-saat yang tidak terduga. Anak lagi butuh ini kelihatan, beli ini kayaknya lagi seneng dia nih, beliin. Pas pulang dikasih, nih nak, apa nih Bi? Apa nih ya? Ini ayah beli mainan Lego, kamu kayak seneng. Emang aku ulang tahun? Enggak. Emang aku habis prestasi apa? Enggak. Kok aku dapat hadiah? Karena ayah sayang kamu. Makanya kalau ngasih nggak perlu pakai syarat, udah itu berpesan. Kasih aja. Karena ayah sayang kamu. Kasihlah sesuatu yang dibutuhkan. Ya habis ini silakan mampir ke Margo City ya, lagi ada iPhone 6 lagi diskon kayaknya. Beliin buat anak. Oke. Berikutnya doa. Entar dulu, sebenarnya ini ada persennya kembali. Harusnya ini dulu nih. Memberikan rahasia. Rasul mencontohkan berikan rahasia. Jadi jangan sepele untuk setiap anak punya waktu privat kita bisik-bisikin. Jangan bilang sama siapa ya. Kamu tuh istimewa di hati ayah. Padahal sama adiknya kita ngomong gitu juga. Tapi dia nggak akan bilang. Makanya Rasulullah mencontohkan nih, Abdullah bin Ja'far bilang, sampai hadis ini nggak dikasih tahu rahasianya apa, sampai sekarang nggak ada yang tahu, cuman dibilang Rasul tuh bisik-bisik sama saya. Rasul ngasih sebuah hadiah tuh, ini anak tuh seneng. Makanya kenapa permainan kuda bisik itu senengin anak TK, khususnya kalau ngomong itu di sebelah kanannya anak teras. Sebab salah satu ciri anak yang dicintai diberikan kepercayaan, salah satunya rahasia kita dikasih tahu. Ya, jangan. Yang terakhir doa. Nih kebalik slide-nya. Doa itulah sejatinya cinta, khusus dari ortu. Jangan sampai absen dalam mendoakan anak, karena inilah cinta sejati orang tua. Ya, jangan pernah putus asa. Hari ini sudah berapa kali kita doa. Doa itu jangan berpikir berapa kali kau dikasih. Doa itu bisa jadi hari ini doakan belum berubah, tapi di untayan doa kesekian insya Allah tembus. Ya, bisa jadi di untayan doa yang ke-1000 barulah anak berubah. Dan doa itu sunnahnya itu di depan anak. Jadi ini saya kasih tahu, Rasulullah kalau berdoa itu ada dua. Berdoa pertama kali di malam hari, memohon kepada Allah nangis-nangis. Yang kedua di depan anaknya. Rasul banyak mencontohkan, misalnya ada seorang anak baru masuk Islam, apa doa Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang membebaskan dia dari siksa neraka. Kemudian tadi doanya kepada Usama, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Sama Abdullah bin Ja'far, Allahumma barik fi baihi. Sama Rafi bin Amr al-Ghifari, Allahumma asbi abatnahu. Ternyata kalau mau doa itu di depan anak. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan doa depan anak itu manfaatnya 3. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Ayah meminta sama Allah, nak, bukan ke Ki Joko Bodo atau ke mana, Ki Gendeng Pamungkas, bukan. Yang kedua, mengajarkan kepedulian. Nih ayah tuh sayang makanya doain kamu. Orang tuh seneng kalau didoain. Makanya anak yang ketiga, memberitahu harapan. Makanya kalau anak mau sekolah, nah ayah mau doa dulu, ya Allah mudahkanlah dia menerima ilmu, jadikan dia anak yang soleh, amin. Dia tahu didoain. Tapi ingat, doa sama anak jangan panjang-panjang, dan pikir tahlilan. Ntar ayah mau doa dulu ya, Allah menurut ya ini mah nih kayak kemarin. Bukan, doa sama anak tuh singkat aja. Kadang ayah semua doanya dikeluarin, bukan. Sama anak cukup 3 kalimat. Ya Allah sayangilah dia, berkailah hidupnya, amin, selesai.
Ya, saya pikir itu saja. Anak yang sudah terikat cintanya, nanti ketika dewasa itulah ketika kita mulai marah menegas pada anak, anak tidak keluar dari zona cinta kita, dia tetap berpikir positif. Rasulullah pernah menjewer seorang anak namanya Buraidah, gara-gara dia memangkan anggur pada amanah di tengah jalan, dijewer. Apakah dia marah, rasa membenci? Tidak, cinta Rasulullah menyelimuti dia. Kalau kita sudah memberikan cinta, sekalinya marah, anak sadar ini udah kelewatan sini, sampai-sampai ayah yang nggak selama ini itu marah, insya Allah dia nggak akan keluar dari cintanya ayah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini. Bulan depan kita akan lanjutkan dengan kajian yang lain. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.